warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi, bertemu di materi pembelajaran kita, Sejarah Psikologi Industri, bersama dengan dosen kita, Bapak Adi Masliardi, dengan presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 4. Anggota kelompok 4 ada saya sendiri, Yasmin, dengan NIM 1020240060 dan Dava 10202435, serta Esther 10202431. Masuk ke timeline psikologi industri pada masa pra-perang dunia tahun 1900 sampai 1916. Lalu dilanjut ke Perang Dunia I 1917 sampai 1918 dan masuk ke antara Perang Dunia I dan II di tahun 1919 sampai 1940 dan lanjut ke Perang Dunia II 1941 sampai 1945 serta pasca Perang Dunia 1946 sampai 1963. Perkembangan psikologi industri dan organisasi dapat kita bagi menjadi beberapa fase, dan fase yang paling awal terjadi pada masa sebelum Perang Dunia yaitu ada pra-Perang Dunia 1900-1916, di mana kita akan membahas 3 tokoh penting yang mempengaruhi psikologi industri dan organisasi dari tahun 1900 sampai 1916. Masuk ke pra-perang dunia, tokoh pertama adalah Walter Dill Scott yang pada tahun 1901 memperkenalkan penggunaan psikologi dalam bidang periklanan. Dia menerbitkan buku The Theory of Advertising pada tahun 1903, diikuti dengan The Psychology of Advertising pada tahun 1908. Buku ini dianggap sebagai karya awal yang membahas aspek psikologis dalam dunia kerja, terutama terkait bagaimana psikologi dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Tokoh selanjutnya itu adalah Frederick Taylor yang dikenal dengan konsep scientific management. Taylor memperkenalkan metode ilmiah dalam manajemen untuk mencari cara paling efisien dalam melakukan pekerjaan. Ia bekerja sama dengan ahli teknik dan psikologi untuk menciptakan alat-alat yang sesuai dengan keterbatasan fisik manusia dan membantu pekerjaan menjadi lebih efektif. Lalu ada Hugo Manserberg, seorang psikolog yang menulis buku berjudul Psychology and Industrial Efficiency pada tahun 1913. Dalam bukunya, Manserberg menekankan pentingnya memahami perbedaan karakter individu dalam organisasi, serta pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap efisiensi kerja. Fun fact-nya, Hugo Manserberg ini ternyata merupakan pengagum berat Frederick Taylor dan sangat dipengaruhi oleh konsep scientific management yang diciptakan Taylor. Hal ini terlihat jelas dalam karyanya yang menggabungkan psikologi dan manajemen ilmiah. Selanjutnya Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1917 sampai 1918. Dilibatkannya psikolog dalam menyeleksi tentara mulai mendapat perhatian pada saat Perang Dunia Pertama. Beberapa alat tes yang berkembang saat itu adalah tes kemampuan mental atau Army Alpha dan Army Beta, tes motorik dan pengamatan. Kemudian ilmu ini berkembang dengan adanya studi tentang pengaruh gerakan tubuh pekerja dan pengaruh aspek fisik lingkungan terhadap produktivitas dan efisiensi kerja. Tokoh yang pertama adalah Robert Yerkes. Dia mengusulkan cara menyaring rekrutan untuk mengetahui kekurangan mental dan menugaskan rekrutan yang terpilih ke pekerjaan militer. Lalu dia menyelidiki motivasi prajurit, moral, masalah psikologis, ketidakmampuan fisik, dan disiplin. Dan yang terakhir mengembangkan tes kecerdasan umum untuk penilaian rekrutmen baru. Setelah itu ada The Gilbreths. Yang pertama, mereka ini membuat prosedur di mana tugas dapat dipecah menjadi komponen sederhana dan disesuaikan untuk mengembangkan metode yang lebih efisien dalam menjalankan tugas. Lalu yang kedua, mereka mempelajari masalah kelelahan, pencahayaan, pemanas, dan masalah pekerjaan lainnya. Lalu lanjut antara Perang Dunia ke-1 dan ke-2, yaitu pada tahun 1919 sampai 1940. Tokoh yang pertama adalah Walter V. Bingham, yang dia mendesain tes bakat untuk Kepala Angkatan Nasional, lalu berperan dalam menemukan Departemen Psikologi Terapan di Institute of Technology, lalu membantu mempopulerkan Intelligence and Aptitude Testing in Industry. Setelah itu ada Elton Mayo. Dia meyakini faktor emosional merupakan penentu yang lebih penting terhadap efisiensi produktif daripada faktor fisik dan logis. Dia mengadakan Hawthorne Experiment
Mayo tertarik melihat bagaimana berbagai kondisi kerja seperti penerangan, kelembapan jadwal istirahat, jam kerja, dan gaya manajemen. Lalu dia menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara tingkat penerangan dengan kinerja, dan kinerja responden meningkat seiring berjalannya waktu. Kelompok eksperimen mengalami penurunan kinerja hanya ketika penerangan sehingga mereka tidak dapat melihat. Lalu ada James McKean-Cattell. Dia merupakan profesor psikologi pertama di Amerika Serikat. Lalu dia itu mengerahkan psikologi untuk digunakan dalam metode eksperimental objektif, mental testing, dan dalam dunia edukasi, bisnis, industri, dan pemasaran. Yang ketiga, dia membantu membuat legitimasi psikologi sebagai sains dengan fokus metode kuantitatif, dan jurnal sainsnya adalah The Psychology Review. Lalu lanjut ke Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1941 sampai 1945. Pada era Perang Dunia Kedua, perhatian difokuskan pada pelatihan dan pengembangan karena perusahaan atau organisasi kekurangan tenaga terampil untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian di era 60-an sampai dengan era 90-an dimulai penerapan psikologi dalam bidang penjualan, dilanjutkan dengan kajian di bidang motivasi, kepuasan kerja, dan penggunaan metode-metode statistik yang lebih canggih dalam kajian psikologi industri dan organisasi. Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1941 hingga 1945. Di antaranya itu yang pertama ada penggunaan assessment center dan tes kelompok semakin berkembang. Yang kedua, para wanita semakin dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan akibat banyak pria yang mengikuti wajib militer. Dan yang ketiga itu ada berkembangnya penelitian mengenai moral kerja dan gaya kepemimpinan. Di antaranya teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Perang ini mendorong berkembangnya penelitian mengenai moral kerja dan gaya kepemimpinan. Salah satu yang muncul di periode ini adalah teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Lewin membagi gaya kepemimpinan menjadi 3 tipe utama: otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana gaya kepemimpinan mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan, yang menjadi dasar bagi pengembangan manajemen modern. Selanjutnya kita akan membahas apa yang terjadi pasca Perang Dunia yang terjadi pada tahun 1946 hingga 1963. Yang pertama itu ada terjadi ledakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Yang kedua itu ada perguruan tinggi juga semakin banyak menawarkan program psikologi industri dan organisasi dan berbagai spesialisasinya. Yang ketiga, tahun 1950 hingga sekitar 1960 menjadi masa perkembangan psikologi industri dan organisasi, terutama dalam lingkup motivasi kerja, Maslow dan Carl Roger, John Locke, Herzberg. Yang keempat itu ada teori kepemimpinan yang dikenal sebagai contingency models of leadership oleh Fred Feder dan Bureau Organization yang dikemukakan oleh Max Weber. Dan yang terakhir itu ada Katz dan Kahn pada akhir tahun 1960-an mempublikasikan buku yang berjudul The Social Psychological of Organization yang merupakan buku klasik psiko. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah sejarah psikologi industri di Indonesia. Yang pertama kita bahas itu ada yang terjadi pada tahun 1950. Psikologi industri mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 1950-an. Balai Psikometrik dan Pusat Angkatan Darat mulai menggunakan tes psikologis untuk seleksi dan penempatan. Selanjutnya itu yang terjadi pada 3 Maret tahun 1953. Di bawah pimpinan Profesor Dr. Slamet Imam Santoso didirikan Lembaga Pendidikan Asisten Psikologi, Balai Psikoteknik, dan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI dilebur menjadi bagian psikologi kejuruan dan perusahaan. Yang selanjutnya itu pada tahun 1960. Jurusan kedokteran di Universitas Indonesia berkembang menjadi jurusan psikologi. Jurusan psikologi berubah menjadi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selanjutnya itu setelah tahun 1960, psikologi industri yang sebelumnya berfokus pada penerapan tes untuk seleksi dan penjurusan sekolah berkembang menjadi disiplin ilmu dengan teori yang dapat dikembangkan melalui penelitian. Psikologi kejuruan dan perusahaan menjadi bagian dari psikologi industri dan organisasi.
Adalah ringkasan sejarah psikologi industri secara general, di mana ilmu psikologi industri mulai populer pada tahun 1903 saat Walter D. Scott menulis The Theory of Advertising pada tahun 1913, karya Hugo Munsterberg yang berjudul Psikologi and Industrial Efficiency. Sejak tahun 1930-an, psikologi industri memiliki cakupan ilmu yang lebih luas. Hingga saat ini, psikologi industri lebih mengarah kepada persoalan sumber daya manusia seperti pemilihan dan penempatan karyawan, peningkatan kinerja karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya ada ringkasan sejarah psikologi industri di Indonesia. Psikologi industri baru populer di Indonesia sebagai bidang keilmuan baru sekitar tahun 1950-an. Lembaga Pendidikan Asisten Psikologi didirikan pada tanggal 3 Maret 1953 yang diketuai oleh Profesor Dr. Slamet Imam Santoso. Lembaga tersebut menaungi psikologi kejuruan dan perusahaan yang sebelumnya bernama Balai Psikoteknik di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan yang tersedia. Yang pertama, bagaimana implementasi dari perkembangan psikologi industri yang masih dipakai atau diterapkan di zaman sekarang? Oke, tentunya pada psikologi industri ini di zaman sekarang itu kita masih menggunakan psikologi industri di mana penerapannya itu berkembang dari penerapan yang ada tadi di sejarah tentang Army Alpha dan Army Beta test, di mana tes ini itu berkembang menjadi bentuk-bentuk tes psikologi industri yang digunakan perusahaan yang tadinya hanya digunakan di tentara, di militer, tapi di perkembangan sekarang itu juga digunakan untuk di perusahaan-perusahaan kayak tes IQ, tes SAT, atau simulasi wawancara, terus ada role playing, ada keterampilan fisik, serta ada ergonomic assessment yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kesehatan karyawan seperti di kantor atau lingkungan industri. Baik, pertanyaan kedua adalah yaitu apa itu penerangan yang dijelaskan pada penelitian Elton Mayo. Penerangan dalam penelitian Elton Mayo merujuk pada pengaruh pencahayaan terhadap produktivitas pekerja yang diteliti oleh dalam konteks eksperimen Hawthorne. Eksperimen ini awalnya bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan kondisi fisik kerja seperti intensitas cahaya atau penerangan berdampak pada produktivitas pekerja. Namun, hasil eksperimen ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Yang pertama, eksperimen penerangan. Pada awalnya, penelitian dilakukan dengan meningkatkan dan menurunkan tingkat penerangan di tempat kerja untuk melihat apakah hal ini berpengaruh pada produktivitas. Yang ditemukan adalah bahwa terlepas dari perubahan tingkat penerangan, baik dinaikkan maupun diturunkan, produktivitas pekerja tetap meningkat. Lalu yang kedua, efek Hawthorne. Hasil aneh ini menuntun Mayo dan tim penelitiannya pada kesimpulan bahwa bukan penerangan yang menjadi faktor utama peningkatan produktivitas, melainkan perhatian khusus yang diberikan kepada para pekerja selama eksperimen, kehadiran para peneliti, serta perhatian yang lebih besar terhadap pekerja membuat mereka lebih diperhatikan sehingga mereka bekerja dengan lebih baik. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai efek Hawthorne, yaitu perubahan perilaku pekerja ketika mereka tahu bahwa mereka sedang diamati. Jadi, dalam konteks penelitian Elton Mayo, penerangan adalah variabel yang awalnya diuji untuk melihat pengaruh kondisi fisik lingkungan terhadap produktivitas, namun hasilnya menunjukkan bahwa faktor sosial dan interaksi antara pekerja dan pengawas justru lebih mempengaruhi produktivitas. Pertanyaan terakhir yaitu pasca Perang Dunia pada tahun 1946 sampai 1963 terjadi ledakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya ledakan ekonomi dan mengapa harus menempuh pendidikan tinggi di Amerika? Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama itu, pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1946 sampai 1963 terjadi ledakan ekonomi global yang dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah program rekonstruksi pasca perang, seperti Marshall Plan yang membantu membangun kembali negara-negara yang terkena dampak perang, terutama di Eropa.
Dan mengapa sih harus menempuh pendidikan tinggi di Amerika? Terkait pendidikan, banyak masyarakat yang terdorong untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat karena negara ini muncul sebagai pusat ekonomi global dan memimpin dalam inovasi teknologi. Universitas-universitas di Amerika menawarkan program-program berkualitas dan menjadi pusat penelitian serta pengembangan yang maju. Selain itu, pemerintah Amerika memberikan dukungan besar untuk pendidikan seperti melalui program beasiswa bagi veteran, sehingga menjadikan pendidikan tinggi lebih terjangkau dan menarik bagi masyarakat lokal maupun internasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.